an jismihi fima ablahu. Anggota tubuhmu untuk apa kamu pakai. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, awak akan bertanggungjawabkan kelak. Kalau kecil orang gaib kita, tangan mencancang, bau mikwa. Awak berbuat, awak yang akan mempertanggungjawabkan. Tidak orang lain dah. Lantaran kita berbuat, kita yang akan mempertanggungjawabkan. Mampukah kita nanti mempertanggungjawabkan kelak di akhirat? Dalam surat Yasin kita baca firman Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari nanti dikunci mulut, berbicara tangan, menjadi saksi kaki terhadap perbuatan yang pernah kita kerjakan. Kok di dunia, kok mungkin dek selihai awak, dek santi awak, dek pintar kita, dek cadiak kecil awak, orang bisa kelabui di dunia, tapi di akhirat tidak, muncul dikunci. Yang bicara anggota tubuh. Tangan membuat, tangan menyampaikan. Kaki melangkah, kaki menyampaikan. Apa yang melaksanakan itu yang akan mempertanggungjawabkan. Makanya Bapak Ibu rahmatullahi Allah, berhati-hati kita dengan berbagai macam perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wasma'u faqallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah jauh daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan takutlah kamu akan suatu hari di saat kamu dikembalikan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap diri akan dibalasi sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Sedangkan mereka tidak akan dizalimi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-281. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, kembali sejenak kita tinggalkan kegiatan kita. Kita datangi masjid kita ke dalam rangka melakukan ubudiyah untuk melaksanakan solat zuhur secara berjamaah. Sebelum pelaksanaan solat kita lakukan secara berjamaah, terlebih dahulu kita isi rohani kita dengan siraman agama. Pada kesempatan kini kita kemukakan sebuah judul 4 pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kelak untuk masing-masing kita manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. 14 abad yang silam Nabi kita lah ingatkan kepada kita bahwasanya nanti ketika kita tiba di akhirat, masing-masing kita Allah akan tanyai dengan pertanyaan yang sama. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan kepada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah. Belum lagi hilang jejak tapak seorang hamba pada hari kiamat kelak, sehingga ditanyakan kepadanya ampe macam pertanyaan. Itu kecek Nabi kepada kita. Baik-baik anak sekolah, rupanya sebelum ujian soal lah dibocorkan. Amu kasih soal lah dibocorkan. Kau yang akan nyotanyoi di Allah nanti kelak. Yang akan kita persiapkan apa? Jawabannya. Pertanyaannya lah do. Pertanyaan lah disampaikan di Nabi. Yang akan nyotanyakan di Allah kelak. Mampu macam pertanyaan yang akan Allah lontarkan kepada kita tersebut. Yang pertama kecek Nabi, Allah akan tanyoi kita kelak an umrihi fima afnahu. Umurmu untuk apa kamu habiskan? Umur yang akan kita pertanggungjawabkan semenjak kita balik berakal sampai akhir kehidupan kita. Lai berfungsi jo akal kita akan mempertanggungjawabkan. Andai kata Bapak Ibu sebagai contoh, ketika hari tua ada seseorang yang dalam keadaan akal tidak berfungsi banalai, artinya dalam keadaan ba'a, contoh pikun, di saat pikunnya tidak dihitung, tidak mereka pertanggungjawabkan. Namun di saat akalnya masih berfungsi, maka di saat itulah mereka akan mempertanggungjawabkan. Makanya ada di antara kita yang mohonkan kepada Allah ungkapan doa. Doa yang disampaikan kepada Allah, ya Allah, panjangkan umurku, murahkan rezekiku. Tapi Bapak Ibu, semakin panjang umur kita, semakin berat pertanggungjawaban kita kepada Allah. Kalau kecek orang gaib kita kan demikian, jauh berjalan banyak nan dilihat, dek lamui duit banyak nan dirasoi. Dek panjangnya rentang waktu yang wak tampuah, kemungkinan banyak perbuatan baik, bisa jadi pula banyak perbuatan buruk. Andai kata kau banyak nan elo, alhamdulillah, murah pertanggungjawaban wak kepada Allah. Nan bedo kok buruk nan banyak. Dalam kondisi yang model itu, tentu kita akan merasakan akibat daripada perbuatan yang kita lakukan. Di umur kita isilah tentu dengan yang bermanfaat. Isi dengan berbagai macam bentuk ibadah. Sebab kesempatan yang Allah berikan kepada kita, istilahnya kita dengar sekalinya, tidak dua kali dah. Contoh saja Bapak Ibu, hari ko Sabtu, tanggal di bulan Masehi 5 Februari 2022. Kalau di bulan Hijriah tanggal 4 di bulan Rajab ampe balik ampe 23. Hari ko si adonya, setelah ko ndak ado lah. Andai kata pun ada 5 Februari di tahun yang akan datang, tapi nak 2022 lah. Andai kata pun ada ampe Rajab, tapi ndak ampe Rajab ampe balik ampe 23 lah. Semua kesempatan hariku cuma kini ndak ada di selai ko lah. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, apa yang kita bisa perbuat hari ini kita ndak akan tunda lakukan iswa. Apa yang kita bisa laksanakan kini kita ndak akan tunda beko dah. Dewa kan banyak ungkapan beko lah, nanti lah, besok lah, segala macam mungkin. Apakah kita tahu besok itu kita masih ada? Apakah kita tahu besok itu kita masih hidup? Allah lah sampaikan di dalam surat Luqman ayat yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia meninggal dunia. Tidak seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi besok pagi. Bahkan Allah lah bersumpah dengan masa. Wal asri, kata Allah, demi waktu asar. Kalau lah tiba di waktu asar nak balik pagi balik dah. Kok pagi besoknya lain. Dan hari kau nak balik pagi tadi dah. Makanya kesempatan yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan baik. Jadi sisa-sisa umur yang Allah berikan, isilah dengan ibadah, perbuatlah berbagai macam yang baik-baik, sebab Allah sampaikan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua Allah tanyakan kepada kita, an ilmihi fima fa'ala. Ilmumu yang sudah kamu pelajari, sudahkah kamu amalkan? Ilmu apa? Ilmu apa saja, baik untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Sebab
berkaitan dengan ilmu. Mungkin kita pernah membaca kata-kata semboyan. Mungkin kita pernah pergi ke rumah sekolah anak cucu kita umpama, di depan pintu kamasuk dituliskan di luar. Kata semboyannya, dengan iman hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan jadi mudah, dengan seni hidup akan jadi indah. Kalau dengan iman hidup wak terarah, wak bagamu. Kan kita Islam saling selamatkan. Kan demikian. Dengan ilmu hidup akan jadi mudah. Bagaimana kau dengan ilmu akan jadi mudah? Maaf, bak ibarat bau sawo barangkali. Orang bau sawo balacuan turang 8 kali baru menerima pitih, tunggu lo hari Minggu, tunggu lo hari Sabtu dulu, contoh model tu. Tapi kalau mereka punya ilmu sekali mungkin tanda tangan keluar, sekian pitih keluar. Kan demikian. Mengko bedanya ilmu. Maka berbahagialah mereka orang yang punya ilmu. Sehingga Nabi kita sampaikan dalam hadis berkaitan dengan ilmu ke talabul ilmu faridah. Menuntut ilmu itu wajib. Dari mana? Minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Tidak babate rupanya. Mati je batenya. Bahkan Nabi sampaikan man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa inginkan dunianya carilah je ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak inginkan akhiratnya baik, bahagia je ilmu cari. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak inginkan kedua-duanya je ilmu cari. Itu makanya dengan ilmu hidup akan jadi mudah. Bahkan Allah sampaikan dalam Al-Quran, peringkat orang yang berilmu sama dengan orang yang beriman. Yarfa'illahil ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah angkatkan orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang beriman beberapa derajat. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, kita tuntut ilmu, kita pelajari segala sesuatu, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat yang kita tuntut akan kita bisa pula amalkan dalam kehidupan kita. Bahkan di saat kita telah berpulang ke rahmatullah, kalau memang ilmu yang bermanfaat, kita akan tetap menerima nilai. Di saat kita tunjukkan kepada orang lain dapat pahala dan kita dapat kiriman nilai pahala pula. Makanya dari segi ilmu jangan sampai kita pelit. Jangan sampai pakai lo prinsip orang gaib kita lama. Kalau prinsip orang gaib kita lama kok kamu menunjukkan orang tu nan sepinji tinggal ju awak. Kadang-kadang nan sepinji kau nan kuncinya kan demikian. Nah makanya Bapak Ibu, corohan sadonya, agian sadonya, mungkin demikian. Sebab ilmu yang bermanfaat akan berguna kepada kita walaupun kita tidak bisa berbuat apa-apa oleh. Yang ketiga, kecek Nabi. Allah tanyoi kita kelak di akhirat. An malihi fi maktasabahu wa fi ma anfaqahu. Hartamu dari mana kamu peroleh? Kemana kamu belanjakan? Dua tanya Allah berkaitan dengan harta. Dapatnya di mana? Dibelanjakan kama. Kalau dapatnya dengan jalan yang halal, dibelanjakan kepada tempat yang baik, jawapan kepada Allah mulus. Nan bedonya dapatnya campur dua, dibelanjakan kaca balau, maka berbelit-belit jawapan kepada Allah. Kita selaku manusia bukan hanya panggilan untuk orang beriman. Allah sampaikan ayat dalam Al-Quran kita baca, ya ayuhan nas, wahai manusia, kullu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makalah apapun yang ada di atas dunia dunia yang halal lagi baik. Tidak sekadar baik saja tapi halalnya lebih utama. Makanya kunci mencari rezeki dua. Yang halal insya Allah baik, yang baik belum tentu halal. Kalau memang awak pakai prinsip model itu, mudah-mudahan kita hanya mengusahakan yang halal saja, yang haram tidak. Sebab kalau harta yang kita miliki sumbernya halal, menimbulkan ketenangan, ketenteraman. Tapi kalau sumbernya haram, menimbulkan kegelisahan. Kalau sumbernya halal, digerakkan anggota tubuh kita melaksanakan perbuatan yang baik. Tapi kalau sumbernya haram, digerakkan anggota tubuh kita melaksanakan perbuatan yang salah. Makanya Bapak Ibu rahmatullahi Allah, berusaha kita mendapatkan yang halal dan yang haram. Bapak Ibu, taruh model di pasar banyak orang nama galih.
Menggalih ku jujur. Kalau ndak jujur bisa jadi haram. Amun ndak korupsi, awak ndak pegawai, ndak. Korupsi ndak, cuma mungkin andai kata kita berdagang mengicuah, berarti nan kicuah tadi haram. Kau contoh Bapak Ibu rahmatullahi Allah. Makanya jujur, tenang. Kalau orang yang jujur gelisah. Taruh sebagai contoh timbangan, awak menakar, awak mau kuah, akan awak pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nan sekilo bara 10 on. Di sana mengkumurah, acu lihat timbangannya. Taruh pada contoh, maaf Bapak Ibu. Kau duku bara kau 10.000, di sana mangko 9.000-nya, acu lihat timbangannya. Taruh contohnya Bapak Ibu. Artinya berhati-hati kita. Mau kuah serupa itu pula. Nan kita bali semeter, nyuagi yang mau 90 cm. Nan kecilnya semeter juga. Andai kata hati-hati, kita akan kita pertanggungjawabkan. 10 cm tambah 10 cm lah bara orang kita tipu. Lah bara orang kita kecuah. Lah bara rezeki yang model tua terima. Akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Makanya Bapak Ibu rahmatullahi, hati-hati kita. Dari mana dapatnya ke mana dibelanjakan. Taruhlah sebagai contoh Bapak Ibu, murahnya. Zakat kan memberahsiakan harta. Kami tua dengar. Tunaikan zakat tujuannya memberahsiakan harta. Memberahsiakan lima, bukanlah dia yang kotor, yang bersih. Mungkin yang subhatnya, yang ragu gitu. Tapi yang jale haramnya tidak bisa diberahsiakan dengan jalan model itu dah. Contoh Bapak Ibu, maaf, kan ada orang yang suka masang nomor umpama. Rupanya lah sekian kali masang dapat sekali kok separuhnya berikan, sebagiannya untuk masaji, yang separuh untuk inya. Tujuannya memberahsiakan harta. Maaf Bapak Ibu, ibarat ibu mencuci. Ibu mencuci, kalau mencuci juga ia berasia atau jadi kumuah. Jadi berasia. Kalau jadi kumuah dia pernah berasia. Tidak akan pernah berasia. Memberahsiakan dengan berasia, bukan yang kumuah. Makanya Bapak Ibu, hati-hati kita dengan harta kita. Dari mau peroleh, kama kita belanjakan. Yang keempat, yang terakhir kata Nabi dalam hadis anjismihi fima ablahu. Anggota tubuhmu untuk apa kamu pakai. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, awak akan pertanggungjawabkan kelak. Kalau kecil orang gaib kita, tangan mencancang, bau mikwa. Awak berbuat, awak yang akan mempertanggungjawabkan. Tidak orang lain dah. Lantaran kita berbuat, kita yang akan mempertanggungjawabkan. Mampukah kita nanti mempertanggungjawabkan kelak di akhirat? Dalam surat Yasin kita baca firman Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari nanti dikunci mulut, berbicara tangan, menjadi saksi kaki terhadap perbuatan yang pernah kita kerjakan. Kok di dunia, kok mungkin dek selihai awak, dek santi awak, dek pintar kita, dek cadiak kece awak, orang bisa kelabui di dunia, tapi di akhirat tidak, muncul dikunci. Yang bicara anggota tubuh. Tangan membuat, tangan menyampaikan. Kaki melangkah, kaki menyampaikan. Apa yang melaksanakan itu yang akan mempertanggungjawabkan. Makanya Bapak Ibu rahmatullahi Allah, berhati-hati kita dengan berbagai macam perbuatan. Sebab Allah akan tanyai kelak di akhirat. Itulah yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita nanti di akhirat akan bisa jawab pertanyaan Allah dengan baik. Demikian, banyak maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.